Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Distiana dengan NIM 10520176. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang dasar-dasar ilmu sosial dengan dosen pengampu Mariatul Kiptiyah. Materi yang pertama saya akan jelaskan yaitu filsafat dan ilmu sosial. Filsafat ilmu sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana upaya dalam mencari sebuah kebenaran menggunakan akal dan budi mengenai hakikat ilmu sosial itu sendiri, mengenai sebab-sebab munculnya, mengenai asal mula ilmu dengan cara yang sistematis, koronian dengan metode tertentu. Hubungan ilmu filsafat dengan ilmu sosial sangat erat kaitannya, karena ilmu sosial menelaah atau mempelajari masalah-masalah sosial yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Materi kedua ada struktur ilmu dan peranan konsep. Menurut Sweet, struktur suatu disiplin adalah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan atau pengendalian terhadap penelitiannya. Struktur terkait dengan bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Bagian yang sama dengan bentuk hubungan antara bagian yang berbeda akan menghasilkan bentuk budung yang berbeda juga. Struktur ilmu meliputi 2 bagian. Yang pertama, substansi konseptual struktur, konsep yang menjadi kerangka berpikir atau frame of reference. Bagian ini akan mengarahkan dan menghubungkan penelitian melalui serangkaian pertanyaan. Apa yang perlu dicari, eksperimen apa yang bagaimana yang diperlukan, apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada synthetic struktur, berhubungan dengan inquiry atau penelitian dilakukan oleh disiplin itu. Bagian ini meliputi cara mengumpulkan data, cara menguji data, kriteria yang dipakai dalam menetapkan kualitas data, ukuran untuk menentukan bahwa data yang diperoleh relevan atau tidak. Sini juga ada peranan konsep. Konsep itu sendiri adalah suatu kata abstrak atau frase yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan suatu kelompok berbagai hal, gagasan, atau peristiwa. Konsep itu pada dalam ide atau pikiran manusia, semua realitas yang berada di sekeliling kita memasuki atau menyentuh indera-indera manusia sebagai informasi dari berbagai pengalaman. Dan materi ketiga ada sosiologi sebagai ilmu dan metode. Secara etimologis, sosial berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka ilmu sosial adalah ilmu mempelajari hubungan dan gejala sosial antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Ciri sosiologi itu sendiri sebagai ilmu yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan etis. Sosiologi sebagai metode yakni sosiologi mengenal 2 macam metode ilmiah, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif sebagai acuan untuk mengkaji segala gejala sosial yang berada di masyarakat. Yang keempat, ada materi manusia sebagai makhluk individu sosial dan budaya. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Pengertian dari makhluk sosial yang berbudaya adalah bahwa manusia memiliki akal budi, perasaan, dan juga memiliki keinginan untuk terus menciptakan hal yang baru dan menciptakan kebahagiaan. Manusia baru dapat dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya bila ia berada dalam masyarakat atau zoopolitikon adalah kodrati. Artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna apabila tidak hidup bersama dengan manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat. Yang kelima ada materi proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling berpengaruhi antar manusia. Pada proses ini akan terjadi ada interaksi sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial,
tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan. Dan pengertian interaksi sosial itu merupakan hubungan-hubungan antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Interaksi sosial mempunyai beberapa faktor, antara lain: pertama, faktor imitasi. Menurut Gabriel Tarde, imitasi berasal dari kata imitation yang berarti peniruan. Meskipun manusia memiliki pola dasar masing-masing yang individualis, tetap saja dalam diri manusia ada keinginan untuk meniru seperti orang lain atau kelompok. Dengan demikian, imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Faktor imitasi ini dapat memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak positif jika imitasinya berupa kaidah-kaidah atau norma dan perilaku yang baik. Yang kedua, ada faktor sugesti. Faktor sugesti berpengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Faktor sugesti ini akan terjadi apabila kemampuan berpikir seseorang terhambat sehingga orang itu dilakukan dengan pandangan orang lain. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Faktor identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat berbentuk atas dasar proses identifikasi itu. Yang keempat, ada faktor simpati. Simpati merupakan suatu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Simpati akan muncul melalui perasaan yang memegang peranan sangat penting. Faktor simpati yang utama adalah ingin mengerti dan ingin bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, ada materi masyarakat dan kebudayaan. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terkait oleh suatu rasa identifikasi bersama. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab musyarak, yang artinya adalah sebuah masyarakat adalah suatu jaringan yang menjalin hubungan-hubungan antar individu memiliki ketergantungan satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur. Kemudian menurut Syekh Tashuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sama mereka berdasarkan kemaslahatan. Juga ada pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi akal, atau diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata laticolor, yaitu mengolah dan mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Masyarakat dan budaya dalam hal ini sebagai keseluruhan sistem ini gagasan atau tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Hubungan antara masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat danau besar di mana air dan sumber-sumber itu mengalir dan tertampung di dalamnya. Kebudayaan tak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat. Demikian pula eksistensi suatu masyarakat hanya dapat dijaga kelangsungan dengan adanya kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide,
atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Berikut ini beberapa contoh budaya Indonesia. Pertama, ada batik. Yang kedua, upacara tabuik Sumatera Barat. Yang ketiga, makepung bala kerbau masyarakat Bali. Keempat, atraksi debus Banten. Yang kelima, karapat sapi masyarakat Madura, Jawa Timur. Keenam, upacara Kasada Bromo. Dan di sini materi yang ketujuh ada ilmu antropologi. Secara etimologi atau bahasa, antropologi berasal dari kata anthropos yang bermakna antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani yang berarti manusia atau orang. Dan logos yang berarti wacana atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani yang berarti manusia atau orang dan manusia. Dan logos yang berarti wacana atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia, ekonomi masyarakat, agama dan keyakinan, politik pemerintah, fisik manusia, kesehatan, perkembangan teknologi, dan sebagainya adalah ruang studi bagi ilmu antropologi. Materi ke-8 adalah ilmu politik. Ilmu politik itu sendiri adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori dan riset. Dan di bawahnya ada selanjutnya adalah materi ilmu hukum. Ilmu hukum itu sendiri adalah mata pelajaran yang berpusat pada praktek hukum. Ilmu hukum mencakup bidang yang luas meliputi hak asasi manusia, hukum kepemilikan hingga hukum perdagangan. Hukum mengatur ketertiban hidup masyarakat dengan memberikan peraturan yang jelas mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Materi yang ke-11 ada ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau. Bidang ilmu satu ini melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Yang kedua ada ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi menurut Wikipedia Ensiklopedia Indonesia adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Yang ke-13 ada ilmu geografi. Geografi adalah ilmu mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Adapun manfaat ilmu geografi. Geografi membantu manusia memahami sistem kehidupan di sekitar. Contoh nyatanya adalah mampu memprediksi bencana yang datang dan mengantisipasi kerugian jiwa dan materi. Belajar berbagai jenis alam tersedia di bumi dan memaksimalkan sesuai fungsinya. Dan terakhir, materi yang terakhir ada ilmu psikologi. Psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Ilmu psikologi mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia, seperti faktor tempat tinggal, keluarga, lingkungan sosial, atau faktor genetik. Ilmu psikologi ada beberapa macam. Yang pertama, psikologi umum atau eksperimen. Yang kedua, psikologi perkembangan. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Keempat, psikologi sosial. Yang kelima, psikologi klinis. Dan keenam, psikologi industri dan organisasi. Baiklah, itulah beberapa materi dari dasar-dasar ilmu sosial yang saya jelaskan.
Jika ada salah-salah kata atau tidak mengenakan dalam ucapan saya, kiranya saya minta maaf. Saya akhiri presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.